Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak memberikan materi tambahan, yaitu tentang cara menciptakan suasana belajar di rumah yang menyenangkan. Anak-anak, apa arti suasana belajar yang menyenangkan? Pengertiannya adalah suasana belajar yang menyenangkan adalah keadaan di mana seseorang bisa fokus memahami pembelajaran dengan perasaan yang nyaman, tenang, rileks tanpa gangguan ataupun tekanan. Nah, materi ini Bapak ambil dari sumber www.genius.net ya. Nah, anak sekalian, lihat pengertiannya saja berarti di sini kalian belajar harus bisa fokus. Bagaimana mempelajari suatu materi itu bisa fokus ya. Oleh karena itu ada beberapa cara yang bisa kalian ciptakan agar suasana belajar itu menyenangkan. Bagaimana anak sekalian? Pastikan anak bisa menyimak video ini dari awal hingga selesai sehingga paham apa yang kalian pelajari dalam video ini. Pertama yang harus kalian ciptakan adalah tempat belajar yang nyaman. Nah, namanya tempat belajar yang nyaman itu berarti tidak harus mahal, mewah, tapi bagaimana kalian bisa menciptakan suasana belajar yang kondusif ya. Kalian bisa fokus belajar seperti penataan meja, kursi, pencahayaan ya. Kalau memang kalian suka aus ya, bawa minuman gitu ya. Itu perlu ya, pencahayaan ini ya kalian tinggal pilih apa suka warna kuning, apakah warna putih, itu selera kalian. Yang penting bagaimana kalian bisa fokus di dalam mempelajari suatu pelajaran, bagaimana senyaman mungkin. Nah, bagaimana Pak kalau suasananya nggak memungkinkan ya? Intinya bahwa kalian bisa membuat suasana bagaimana pelajaran itu bisa kondusif ya, bisa nyaman. Itu ciptakan supaya bisa konsentrasi dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah kalian harus bisa mensingkirkan distraksi. Apa itu distraksi anak-anak? Di sini adalah kalau menurut kamus AS Horby ya. Kata distraction itu memiliki beberapa arti, diantaranya justru berkonotasi perlawanan atau negatif dan positif. Pertama adalah sesuatu yang mengalihkan perhatian, mengganggu konsentrasi, dan membuat perasaan tidak nyaman. Contoh adalah noise is a distraction when you are trying to study. Suara bising atau keras ini adalah suatu distraksi bila Anda sedang berusaha untuk belajar. Suara bising, keras itu mengganggu. Ini bagaimana kalian bisa menciptakan agar ketika belajar itu tidak ada suara-suara ya yang mengganggu ketika kalian belajar. Kemudian bisa diadakan yang kedua, distraksi itu adalah sesuatu yang menarik perhatian dan memberikan kesenangan. Contoh, there are plenty of distraction, interesting and amusing these things to see and do in our city. Ini ada banyak distraksi, hal-hal yang menarik hati dan menyenangkan untuk dilihat dan dikerjakan di kota besar. Ini Bapak ambil sumbernya dari id.quora.com. Nah, jadi distraksi itu sesuatu hal yang mengganggu, suara yang bising, kemudian ada hal yang menarik perhatian kalian. Nah, seperti di sini tergambar ya. Ketika belajar ada yang melihat YouTube, ya asik melihat YouTube. Ada Twitter masuk, ada Facebook. Ini mengganggu, ini harus disingkirkan dulu. Nah, kenapa harus disingkirkan distraksi yang mengganggu itu? Supaya kalian bisa fokus ya. Bagaimana kalian bisa cepat paham materi kalau kalian tidak bisa fokus dalam belajar. Jadi hal-hal yang mengganggu itu harus disingkirkan. Disingkirkan distraksi namanya. Kemudian yang ketiga adalah temukan teman belajar. Teman belajar ini diartikan tidak hanya teman ya, dalam arti orang. Siapa sih teman-teman saya yang bisa saya ajak belajar bersama, kelompok diskusi, sehingga saya bisa nyaman ya dalam belajar ini, bisa diskusi apa yang menjadi permasalahan dalam belajar. Nah, bisa juga aplikasi-aplikasi dari media-media tertentu sebagai teman untuk belajar ya. Kalau memang ada teman yang lebih pintar, bisa jadi diskusi, ya itu juga lebih baik. Nah, silakan kalian mencari teman belajar itu tidak hanya beberapa orang ya.
tapi bisa platform-platform belajar lainnya, yang artinya ketika kalian belajar itu ada sesuatu yang menemani untuk bisa dijadikan sebagai referensi teman belajar. Kalau teman dalam arti orang tidak bisa, apakah saya misalkan ada permasalahan belajar itu bisa nanya siapa, melalui media apa. Nah, kalau memang adanya itu di aplikasi tertentu yang kalian bisa tanyakan, yang untuk bisa menemani belajarmu, itu juga tidak masalah. Artinya mari artikan bahwa teman belajar ini adalah tidak hanya orang, tapi media-media, platform belajar yang bisa untuk jadikan teman diskusi, teman untuk bisa menjawab persoalanmu ketika dalam belajar. Nah, jadi itu kata artikan bahwa teman belajar itu tidak hanya orang, tapi juga bisa merupakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kamu dalam belajar. Ini juga dalam rangka menciptakan suasana belajar yang di rumah yang menyenangkan. Kemudian anak sekalian, tidak kalah pentingnya dalam rangka menciptakan suasana belajar di rumah yang menyenangkan itu adalah temukan belajar yang efektif. Nah, bagaimana strateginya? Ini Bapak juga sudah pernah mengupload ya video tentang bagaimana cara belajar yang efektif ya. Coba kita simak sebentar. Kemudian anak sekalian, ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar. Pertama adalah belajar mandiri, yang kedua adalah media belajar, dan ketiga adalah strategi atau cara belajar. Apa maksudnya belajar mandiri di sini? Dan sekalian adalah sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Ya, jadi harus diartikan begitu ya. Nah, jadi kalau kalian sudah belajar mandiri, artinya sudah kalian memang betul-betul belajar atas inisiatif sendiri, ya, merupakan kebiasaanmu sendiri yang baik, maka tidak mustahil kalian akan belajarmu akan lebih efektif. Jadi tidak perlu disuruh ya, perintah, tapi benar-benar atas inisiatif sendiri, punya rasa tanggung jawab untuk belajar. Kemudian media belajar dimaksud adalah sebuah sarana belajarmu yang akan membantu dalam belajar. Nah, tadi sekalian bisa kalian simak kembali video Bapak ya tentang bagaimana strategi belajar yang efektif. Nanti insya Allah link ini Bapak sertakan di deskripsi video ini. Nah, jadi sekalian tadi Bapak sampaikan berdasarkan referensi dari zenius.net ini ada 4 hal yang harus kalian lakukan dalam rangka menciptakan suasana belajar di rumah yang menyenangkan. 1. Ciptakan tempat belajar yang nyaman. 2. Singkirkan distraksi. 3. Temukan teman belajar. Yang keempat, temukan belajar yang efektif. Nah, jangan lupa kalian nanti like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.